Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah berpuasa beberapa hari. Mudah-mudahan kita bisa selesai sampai akhir bulan. Para mahasiswa yang kami hormati, kali ini kami akan memberikan satu penjelasan singkat tentang sejarah filsafat pendidikan Islam. Kita awali memang lahirnya itu di Mekah, di mana memang tugasnya itu Iqra itu, agar merenungkan apa yang direnungkan masyarakat Mekah pada waktu itu. Di mana kita tahu bahwa memang masyarakat Mekah itu ya budi pekertinya sangat jelek, senengane padu, rebutan anak, wanita, bondo dan sebagainya. Dan senengane bangsane gelut perang, ya. Tidak ada kedamaian itu. Sehingga sekali lagi masyarakatnya sungguh-sungguh menyedihkan sekali. Maka Rasulullah didhawuhi Iqra agar merenungkan. Dengan demikian maka disitulah Rasulullah mulai merenungkan, mengajar kembali, menata kembali tentang masyarakat Mekah selama 10 tahun. Di mana di dalam 10 tahun ini Rasulullah berkecimpung dalam masalah kultural. Artinya budaya berpikir, budaya hidup itu supaya dialihkan kepada yang bagus, yang baik, yang tidak merusak. Itu selama 10 tahun. Dan memang Rasulullah pada waktu itu teman yang karibnya adalah pertama kali 3 itu Siti Khadijah sebagai istrinya, Abu Bakar Siddiq sebagai teman sejawatnya, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada wanita, ada orang tua pemuda dan anak itu. Setelah Rasulullah di Mekah ini selama 10 tahun, ya karena ada perintah hijrah, ya hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah, di mana awalnya memang diajak oleh para orang-orang Madinah yang memang sudah kenal dengan Islam, diajak pindah ke Madinah. Alhamdulillah pada waktu itu perjalanannya memang sangat unik sekali. Karena apa? Yang pertama, Madinah itu arahnya kan utara ke Mekah. Tapi ternyata Rasulullah tidak ke utara tapi ke selatan, ke gunung, tempat persembunyiannya. Itu yang pertama. Sehingga dicari ke sana kemari tidak ketemu karena nanti mencarinya itu ke utara. Itu. Yang kedua, yang nuntun Rasulullah itu bukan Abu Bakar, tapi teman non-Muslim di sana yang mau dan memberitahu tempat-tempat yang harus dilewati agar tidak melalui jalan raya. Sehingga dicari ke sana kemari ya orang ketemu. Ya. Sampailah dia itu di Madinah. Kira-kira perjalanannya kira-kira 500 kilo dari Mekah ke Madinah itu. Di sana apa yang dikemukakan Rasulullah, yaitu pertama kali ngejak gawe musola, masjid. Jadi memang Islam itu gandengannya karo masjid. Sehingga orang Islam itu, orang di masjid itu namanya Islamnya kurang mantap ya. Jadi orang Islamnya yang ngendi-endi kurang ngedeke masjid. Ya, alhamdulillah. Masjid Quba namanya. Dan saya sudah ceritakan bahwa Masjid Quba yang pertama kali didirikan Rasulullah itu pahalanya kalau
jamaah haji datang dari hotel ke situ dengan wudhu, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Itu Masjid Quba. Kira-kira 1 minggu kemudian atau 10 hari, kemudian Rasulullah pindah ke kotanya dengan mendirikan masjid yang sampai sekarang, Mekah itu. Nah, disinilah Rasulullah mulai mengambil alih bukan dari pendekatan kultural, tapi mulai mengadakan fungsional. Artinya apa? Menata kembali negara Madinah yang pada waktu itu memang belum ada peraturan seperti Rasulullah itu, yaitu dalam satu keluarga itu dibentuk tim-tim khusus. Ya. Jadi ibarat negara itu ada pembantunya, ada tukang ini, tukang itu, sehingga komplit. Ya. Nah, sistem ini ditiru oleh orang-orang Madinah pada waktu itu, di mana orang Madinah itu isinya adalah yang paling banyak adalah orang Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Ansor, Madinah sendiri, dan Muhajirin, yaitu. Nah ini apa? Yang meniru itu adalah orang-orang yang paling banyak penduduknya, Neru-Neru. Ya. Setelah berjalan beberapa bulan, tahun, maka Rasulullah menyatakan bahwa Madinah ini perlu ada pimpinan. Ya, yang memimpin kota Madinah itu siapa? Akhirnya Rasulullah ketemu menjadi pemimpin, dan mulai saat itulah para orang-orang di Madinah itu kumpul menjadi satu dengan catatan siapa saja yang mengganggu kota Madinah itu akan dihadapi bersama. Jadi bukan hanya Ansar Muhajirin, tapi Yahudi, Nasrani juga siap untuk ini. Sebagai bukti sejarah bahwa pada waktu itu orang Mekah masih nguyak-uyak Rasulullah akan dibunuh, ya. Kemudian datang ke Madinah membawa tentara yang cukup banyak, sehingga bagaimana tantangan orang Madinah, karena sama-sama setuju untuk menyelamatkan kota Madinah, maka Salman Al-Farisi sebagai orang Persia itu menyarankan agar kota Madinah itu dilubangi, dilowongi, sehingga tidak bisa untuk melompat orang, apalagi kuda, tidak bisa, jauh. Ya. Dan alhamdulillah dalam sejarah pada waktu itu, tempat tanah yang digali itu adalah gampang sekali, mudah. Ya. Jadi sehingga banyak sekali orang Mekah Madinah membuat lubang itu sampai selesai. Ya. Setelah selesai, ya, maka orang-orang Madinah hanya berjaga di depan itu, dan ternyata tidak ada orang musuh yang bisa melompat nekat, dan kalau ada nekat ya malah kebunuh itu. Ya, itu sebagai bukti bahwa memang Madinah itu satu bahasa pada waktu itu, sehingga banyak sekali teman-teman negara-negara yang kecil itu melu-melu Madinah itu muncul fungsi, ya, jadi fungsinya diatur itu, sehingga pada waktu itu ya banyak yang mengganggu Rasulullah itu, mulai dari orang Ansar sendiri Madinah, orang Muhajirin, ya, Mekah, ya, dan orang Yahudi Nasrani itu sama. Selama 23 tahun, 13 ya, 13 tahun. Jadi 10 di Mekah, 13 di Madinah, sehingga selamanya itu Rasulullah itu selama 23 tahun. Nah, setelah Rasulullah meninggal, ya, karena manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, mati, maka
terjadilah pergantian siapa yang memimpin umat saat dunia ini. Ya bukan nabi tapi memimpin umat ya. Sehingga lama-lama terjadilah satu ya biasa perebutan karepe wong Madinah kuwi mestine wong Madinah sing neruske karena yang menolong itu Madinah. Tapi orang Mekah mengatakan bahwa yang nuntun dari Mekah ke Madinah itu orang Mekah, kudune wong Mekah sing neruske. Kebetulan akhirnya ada Abu Bakar yang memang sudah lama sekali berkunjung dengan Rasulullah, itu terus terpilih dan akhirnya menjadi khalifah, namanya khalifah itu. Jadi pengganti Nabi itu dan khalifah itu memimpin umat. Ya. Abu Bakar timbul lahir, kemudian memimpin umat. Tapi pada waktu itu bisa kita ketahui bahwa memang negara Madinah itu setelah Rasulullah meninggal itu yang awalnya tenang, tentram, baik, lama-lama pecah menjadi berantakan ya gara-gara bola-balik yang orang Yahudi itu senangannya melinjani janji. Tapi sekarang perkara Israel itu sampai sekarang belum jadi itu gara-gara orang Yahudi itu senangannya nyalai janji. Jadinya apa? Yang pertama kali itu waktu itu mereka karena kaya itu setiap bulan memberikan angsuran dana ke Kanjeng Nabi, ke teman-teman Madinah itu. Ya karena dananya dari situ. Bertahun-tahun itu makmur di sana itu. Nah, setelah Rasulullah meninggal, kok capek mau bayar itu. Nah, tidak sedikit. Yang paling banyak itu yang itu ya Madinah orang Yahudi itu. Akhirnya Abu Bakar terpaksa nandangi. Tandangi wong janjimu mbiyen ngene kok terus dadi ngono piye. Nekat akhirnya perang. Perang ini selama 2 tahun, Mas. Jadi tidak sedikit 2 tahun terus berjalan, ya. Akhirnya orang Yahudi tadi kalah dan kok akhirnya selesai dengan orang Yahudi. Tapi juga muncul lagi orang Yahudi yang lain, yaitu sebagai mendakwakan sebagai nabi. Ya. Saya itu pengganti Muhammad, Nabi Muhammad, penggantinya. Dan itu juga orang yang kaya dan punya tentara karena juga melu-melu Rasulullah tadi. Sehingga perlawanannya tidak mudah. Itu. Dan ini akhirnya maju perang lagi. Ya. Jadi sehingga sekali lagi di Madinah itu tidak sampai mikirkan ilmu filsafat tadi. Dipikirkan cuma dunianya saja, dunyani, ya, dunianya saja. Jadi peristiwa seperti itu ganti, sehingga setelah selesai perang dengan Nabi Pas itu perang yang lain, negara-negara kecil juga akan menyerang Madinah itu. Akhirnya Abu Bakar meninggal diganti dengan Umar bin Khattab. Ya. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang pertama kali musuhi Rasulullah. Tapi karena tersentuh adiknya melu ngaji yang Rasulullah, hatinya timbul. Ya, akhirnya kepengen masuk Islam dan jadilah orang Islam dan malah menjadi khalifah yang kedua, Umar bin Khattab itu. Ya, setelah Umar bin Khattab meninggal, itu ditikam itu. Akhirnya diganti dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menantu Rasulullah yang kedua. Ya, setelah setelah ada Utsman bin Affan jadi raja, akhirnya memang ada cekcok ya biasa. Kudune iki ngali kok dadi Utsman,
Nah, akhirnya ada orang-orang yang hatinya itu cenderung untuk tidak percaya. Akhirnya lama-lama Utsman itu akhirnya perang ya karo kancane dhewe ya, yaitu dengan Ali bin Abi Thalib. Dan pada waktu itu sudah muncul beberapa aliran politik ya. Nah, setelah itu Utsman bin Affan itu dibantu oleh Muawiyah ya. Nah, pada waktu itu Ali akhirnya bertempur melawan saudaranya Muawiyah tadi, akhirnya hampir saja menang kelompok Ali itu ya. Tentaranya Utsman tadi ngejak damai ya, Muawiyah tadi ngejak damai yang dipelopori oleh Musa al-Ash'ari. Lah kadang wong Ali itu wong percaya ya dijak damai ya gelem. Nah, pada waktu itu tentaranya Ali bin Abi Thalib marah dengan Ali dan muncullah namanya kaum Khawarij. Jadi memang kaum Khawarij itu sejak itu merasa yang paling unggul saya. Nah, orang cocok karo saya tak pateni, itu halal darahnya itu. Sama ya. Sehingga Khawarij itu musuhnya Ali juga, musuhnya Utsman bin Affan. Sehingga Utsman bin Affan pun dibunuh oleh Khawarij, di mana yang dituduh itu orang kelompoknya Utsman bin Affan itu Ali. Padahal Ali tidak apa-apa ya, Khawarij. Nah, akhirnya perang ya antara Muawiyah dengan Ali ini. Jadi enak ikut perang saja di sana itu. Tidak pernah damai setelah Rasulullah meninggal itu. Nah, akhirnya setelah akan damai tadi itu terjadi pertentangan. Dan akhirnya Ali pun juga dibunuh oleh Khawarij tadi. Ya. Setelah Ali dibunuh, habis 4 khalifah tadi mati kabeh, diganti putranya Hasan bin Husain itu ya. Setelah itu negaranya dari Madinah dipindah ke Irak karena tempatnya Muawiyah itu di sana, dipindah ke Irak di Baghdad itu. Dan sekarang yang menjadikan keunggulan Islam ya di situ itu. Pada waktu di Irak, Baghdad itu dipindah ke sana. Ya. Dan di sana lama-lama diperintah oleh keluarga Muawiyah. Ya. Setelah Muawiyah selesai beberapa ratus tahun, kemudian diganti oleh Abbasiyah. Nah, Abbasiyah ini pada waktu itu rajanya Harun al-Rasyid itu adalah politiknya sama dengan pendukungnya, yaitu politik yang membantu tentang perkembangan ilmu itu, ya. Setelah itu Muawiyah Harun al-Rasyid punya anak yang namanya Ma'mun, sebagai penggantinya itu juga aktif di dalam penyiaran Islam, ya. Karena pada waktu itu Islam sudah kulino sekali dengan filsafat, karena yang melindungi Harun al-Rasyid adalah orang-orang Persia, sehingga orang Persia sudah kenal dengan filsafat Yunani, dibawa ke kerajaan, diterima oleh para ulama di kerajaan itu dan cukup dikembangkan. Ya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menggunakan akal, ya. Bukan hanya anut grubyuk, tapi menggunakan akal. Karena memang di dalam Quran banyak sekali diceritakan wong iki kondo mikir, ya, aja gur melu-melu tapi mikir, afala ta'lamun, afala taqilun dan seterusnya itu. Banyak sekali. Sehingga banyak ilmu-ilmu yang bisa dibaca, diterjemahkan dengan gampang karena dengan menggunakan akal pikiran itu.
Nah, itu mulai itu. Nah, setelah jadi itu lama-lama perkembangan di Abbasiyah itu karena filsafat sudah jadi satu dengan agama, lama-lama akhirnya akan ada pertentangan antara khusus ulama Mligi dan khusus orang yang belajar filsafat dengan agama itu. Antara lain yang khusus agama itu disepui oleh Imam Ghazali, dan orang-orang filosof Islam ini disebut oleh Ar-Rasyid, Ar-Rasyid si Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina. Ya. Akhirnya terjadilah pertentangan paham sebenarnya itu. Bukan bertentangan bolak-balik, bukan, tapi hanya pertentangan paham saja. Tapi karena itu memang bolak-balik dicampur di politik itu memang lama-lama ya bubrah itu. Sebagai contoh ini hanya pertentangan politik masalah hal yang ada, ya. Ya. Jadi hal yang ada itu kan banyak sekali. Ya, seperti Anda duduk di kursi. Kursi itu dari kayu. Ya, bukan mak jenglek jadi kursi. Jadi ada dulu. Jadi ada, baru ada yang baru. Jadi itu prinsip kaum filosof. Jadi barang yang ada itu harus dari ada menjadi ada yang baru. Contohnya di dalam Quran juga banyak itu. Ya, misalnya terjadinya manusia itu dari mana? Tanah toh. Nah, kita kan bukan dari tanah. Dari tanah itu terus berkembang jadi manusia. Malaikat dari nur. Dari nur, bukan dari tidak ada, dari nur. Ya, setan dari api, dari apinya. Ya, bukan mak jenglek setan tapi api. Jadi barang yang ada itu harus dari ada menjadi ada yang baru. Dan itu juga banyak dijelaskan di Quran, ya. Kan begitu. Kemudian Imam Ghazali menyatakan bahwa ngono kowe iki kafir. Ya, kowe iki kukan dosa dan sebagainya, pokoknya dielek-elek lah itu. Karena tidak mengakui ya bahwa Allah itu kun fayakun. Jadi Gusti Allah itu nek ora enek ngendika ada ya ada, ya. Lah itu ora dipercayai oleh para filosof. Ya, yang percaya adalah para ulama ini. Jadi ulama itu memang juga ngandel nek ada itu dari ada menjadi ada yang baru, tapi juga harus tidak ada itu dari tidak ada menjadi ada karena memang Allah itu kun fayakun. Ya, itulah yang pertentangan yang awal itu. Nah, lama-lama terus terjadi pertentangan antara kaum filosof ya dengan kaum agama Andri itu, ya. Akhirnya lama-lama dipertandingkan, ya, diuji oleh masyarakat. Ya, di mana kaum filosof itu diwakili oleh Ibn Rushd dan kaum agama Imam Ghazali. Ya. Lama itu pertentangan itu. Akhirnya kesimpulannya Ibn Rushd kalah. Ya. Setelah kalah berarti filsafat itu memang betul membahayakan. Contohnya ini, ya, membahayakan orang percaya Gusti Allah kun fayakun. Ya. Nah, akhirnya lama-lama karena pertentangan itu pecah Islam itu. Ada yang pro filsafat, ada yang pro Islam, dan malah pada waktu itu karena yang berkuasa itu bukan Harun al-Rasyid, ya, itu saudaranya lagi, itu politiknya bukan politik para filosof itu. Akhirnya filsafat dilarang, ya, dilarang dipelajari, tokoh-tokohnya dibunuh
buku-bukunya terjemahan itu dibakar, ya. Jadi hasil-hasil karya para nikahnya itu dibakar karena merusak itu. Nah, padahal sebenarnya justru agama kalau diterjemahkan dengan filsafat itu lebih mudah dipahami, tapi dibakar semua. Ya. Sampai itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun, lama sekali, ratusan tahun terus, di mana orang Islam itu yang penting karena filsafat dilarang, ijtihad dilarang, maka wong Islam kuwi nuruta wae yang imam mazhab itu. Apakah Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ya silakan, itu saja, melu-melu, ya. Sehingga karena orang itu hanya ikut-ikutan, maka muncul lagi pertentangan antara kelompok Syafi'i dengan Hanafi misalnya, bedone, ya, muncul pertentangan. Dan akhirnya karena hanya orang itu hanya melu-melu terus, akhirnya Islam turun. Padahal pada waktu itu, pada waktu Harun Rasul itu Islam betul-betul jaya. Karena apa? Bisa menguasai ilmu Yunani yang berlanjut pada akal pikiran itu, dipakai untuk menerjemahkan Al-Quran itu lebih mudah diterima, ya. Karena memang orang Yunani pun juga umat Gusti Allah. Karena memang kita diciptakan bermacam-macam ini karena lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Apa yang dikenalkan? Antara lain ya ilmu tadi. Dari berbagai-bagai itu ilmunya ditiru, dipakai. Ya. Jadi biasa saja orang Islam menggunakan ilmu filsafat itu tidak masalah. Apalagi di dalam Quran juga orang menggunakan akal pikiran. Nah, itu. Setelah berjalan ratusan tahun, sekali lagi umat Islam jatuh, ya, tidak di atas tapi malah di bawah, dan akhirnya lama-lama muncul satu tokoh, ya, tokoh filosof, ya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani pertama itu tokohnya Muhammad Abduh, Rasid Ridho, kemudian di timur ini, di Indonesia ini Pak Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan yang sekarang mendirikan sekolahan dari TK sampai perguruan tinggi, dan Kiai Haji Wahid Hasim mendirikan pondok pesantren yang selama ini juga merajai di Indonesia. Itu tokoh-tokoh sebagai pembaru bahwa orang itu boleh beristihad, boleh berpendapat, tapi juga harus ada batasnya gitu. Tapi orang tidak terkekang, jadi bisa berpikir secara bebas tapi aktif gitu. Nah, inilah akhirnya lama-lama filsafat itu boleh dipelajari, dikaji kembali, dan bahkan sekarang ini menjadi MKDU para mahasiswa seluruh dunia, ya. Jadi dijadikan MKDU-nya, semua mahasiswa mendapat karena memang istilahnya itu aduan, ya. Jadi kalau filsafat itu diadu dengan agama itu memang bagus sekali, ya. Jadi lebih memperkuat agama. Karena apa? Orang beragama itu kalau hanya melu-melu itu gampang kesaut angin, gampang ya tidak bagus perkembangannya. Tapi kalau dikembangkan dengan akal, ya, itu semuanya itu Islam itu masuk akal. Jadi cocok dengan akal. Sehingga orang akan lebih tertarik, ya, mempelajari itu. Sehingga sekarang ini yang namanya buku agama itu seluruhnya menggunakan akal pikiran manusia. Sehingga banyak diterima. Jadi ratusan juta buku, ya, yang dikaji dari Al-Quran. Padahal Al-Qurannya hanya beberapa ayat, tapi dikaji begitu
banyak ya. Oke, contoh misalnya apa, Quraisy Shihab itu menyusun tafsir apa, sahabat namanya itu tafsir ya, itu namanya tafsir Shihab atau saya lupa itu ya, pokoknya membuat itu dari ya, tafsir itu kan banyak sekali ya, itu juga urainya menggunakan akal pikiran manusia ya. Nah, itu. Nah, sekarang hubungannya dengan para filosof ya, filosof Islam itu memang ternyata tidak hanya dari timur, juga dari barat ya. Ibnu tadi barat ya. Nah, itu juga tokoh-tokohnya banyak, tapi orang timur yang asli Islam itu adalah Al-Kindi. Jadi Al-Kindi itu memang umur 10 tahun sudah hafal Quran, dan bapaknya jadi juga hakim, sehingga dia itu ahli agama. Dan jasanya apa? Beliau ini adalah mengumumkan bahwa antara filsafat dan agama itu tidak bertentangan, bahkan bisa membantu agama, karena agama itu isinya adalah antara lain filsafat. Jadi sekali lagi Islam itu juga mengandung filsafat. Alasannya apa? Karena ayat afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, dan itu pakai alat untuk menyatakan bahwa itu menggunakan akal ya. Itu jasanya itu. Sehingga setelah Al-Kindi itu menyerahkan kepada dunia bahwa antara Islam dengan filsafat itu tidak bertentangan, silakan dipelajari ya, Al-Kindi. Itu jasanya sangat besar sekali ya pada waktu itu ya. Dan Al-Farabi itu juga menganut gurunya dan mempelajari tentang ilmu jiwa. Jadi ternyata jiwa itu tidak bisa dipisah dengan raga. Nah, jadi antara kulit dengan daging ya. Sehingga kalau orang jiwanya sehat, insya Allah akalnya pun juga sehat, atau sebaliknya itu. Dan sampai sekarang memang kedua-duanya merupakan yang harus kita jaga dan kita pelihara. Nah, jadi itu antara jiwa dan raga mulai dipelajari ya. Jadi memang sebagai bukti yang gampang saja, kalau raganya itu sakit ya, jiwanya itu sedih, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Terus yang anunya itu raganya, atau juga sebaliknya. Itu sebagai contoh hubungan antara jiwa dan raga. Jadi namanya monodualis ya. Jadi monodualis itu adalah satu tapi dua, dua tapi satu. Raga dan jiwa itu merupakan, dan sampai sekarang itu dipakai ya, tokoh-tokoh itu ya. Dan itu dulu dari Al-Farabi itu ya, sampai sekarang istilah monodualis ya. Kemudian tokoh yang lain mempelajari berbagai ilmu lah sebenarnya itu, tapi sebelum pecah itu. Jadi makanya Islam itu kondang sajaga itu goro-goro bisa menguasai Islam, bisa menguasai menerjemahkan itu dan mudah diterima, sehingga banyak sekali orang-orang yang tertarik pada Islam. Sementara Barat itu belum pernah kenal dengan Yunani ini, Aristoteles itu. Ya, setelah Islam mulai kacau itu, maka ilmu-ilmu Islam yang sudah ditumpuk dan diadu itu dibawa ke Barat ya. Sehingga kita ini tidak punya apa-apa ya. Yang punya adalah malah orang Barat. Sebagai contoh misalnya
Pak Le saya itu kuliah di Belanda. Tapi ternyata buku-buku yang ada di timur itu ternyata di sana semua. Jadi golek nggon timur itu angel gitu. Karena sudah diusung ke barat, sehingga betul-betul barat itu menjadi sekarang ini menjadi tumpuan dunia sekarang ini. Jadi sekarang ini negara mana yang kuat, ya itulah yang akan memimpin dunia. Termasuk misalnya sampai sekarang tetap Amerika Serikat, ya itu yang ketoke isi akan mimpin dunia ini, ya. Jadi ada lagi yang mengatakan bahwa Abdullah Tufel itu mengatakan bahwa orang beragama mengenal Tuhan itu tidak harus lewat istilahnya nabi atau apa begitulah. Jadi tahu-tahu wong ini ya karena bisikan malaikat barangkali itu bisa mengetahui Gusti Allah itu menungso ini dan sebagainya. Ya. Nah, itu pernah ada buku begitu itu. Sehingga ini yang ngono wong orang butuh nabi ya memang kudune ya butuh, cuma masalahnya orangnya itu memang barangkali sampai sekarang ada ya orang yang belum kenal dengan nabi karena saking primitifnya, ya. Tapi ya toh juga bisa hidup, ya. Jadi artinya mengenal alam, ya itu bisa itu katanya, ya. Tapi kalau kita ini kan semuanya itu sudah bisa dari orang luar, dari orang tua, ayah, ibu atau tetangga atau masjid atau mana aja kita mendapat ilmu itu, ya. Sehingga sekali lagi sekarang ini antara filsafat dan agama itu cukup menjadi satu lagi dan bisa ditumbuh kembangkan. Dan sekali lagi insya Allah kata Al-Kindi itu filsafat itu adalah bagian daripada agama Islam. Saya rasa itu yang kami sampaikan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.